Halo Sobat Tani, jumpa kembali dengan saya di channel Kebun Tropis. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi sedikit tips dan pengalaman saya, yaitu dalam merawat bibit pohon tin. Jadi yang mana kita tahu bahwa tanaman tin itu sebenarnya kan dari wilayah Mediterania atau Timur Tengah sana. Akan tapi kita orang Indonesia juga ingin membudidayakan tanaman ini, ya mungkin hanya untuk sekedar koleksi tanaman hias ataupun untuk manfaatnya sebagai obat herbal, ataupun juga ada yang menginginkan untuk dijadikan sebagai pohon yang nantinya akan diambil buahnya. Oke sobat kebun tropis, jadi pada kesempatan kali ini saya mau berbagi cerita, yaitu bagaimana caranya menyelamatkan bibit tanaman tin yang terkadang saat kita tanam waktu turun cangkok itu mengalami permasalahan. Kadang ada juga yang sudah tumbuh, akan tapi terkadang terkena penyakit seperti puru akar atau terkadang kena kendala yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin bagikan tip ini, bagaimana cara menyelamatkan bibit tin yang akan kita tanam. Jadi begini sobat, sebenarnya cara yang saya gunakan ini sudah lama digunakan, terutama oleh orang-orang luar negeri dan juga beberapa orang Indonesia yang sudah ahli atau yang para master dan para senior. Jadi cara penyelamatannya sebenarnya simpel. Kita menggunakan cara hidroponik. Seperti yang sobat lihat semua ini, saya tanam pada media botol bekas dengan media tanam sekam, sekam mentah ini. Jadi ini saya buat secara hidroponik. Kalau sebelumnya yang cara yang saya gunakan seperti ini sobat. Nah ini saya tanam di media tanah campur sekam, akan tapi pertumbuhannya seperti ini terkendala. Jadi ini saya sudah banyak mengalami kegagalan dengan metode yang saya gunakan, menggunakan media sekam campur tanah. Itu terkadang akarnya itu diserang oleh parasit yang namanya puru akar. Tapi kebetulan ini saya tidak pindahkan karena ini varietas Green Jordan, dia kuat, bandel. Nah kan, tapi yang varietas lain seperti ini ada Sumeki, Valenigra, yang ini Matsudopin, dan yang ini adalah varietas dari Cina, Xinjiang Flat. Nah, bibit-bibit ini sengaja saya tanam seperti ini karena saya ingin memiliki varietas yang berbeda. Karena kalau kebanyakan di kampung saya orang menanam hanya Green Jordan. Makanya kalau yang ini saya tetap tempatkan di media pot seperti ini. Jadi kalaupun nanti dia mati masih bisa cari bibitnya gampang. Kalau yang seperti yang lain-lain ini, wah ini saya harus order dulu ke Pulau Jawa sana. Jadi gini sobat, prinsipnya kalau menggunakan pot seperti ini, nah ini kita gunakan hidroponik. Dan ini saya tutup pakai plastik hitam supaya enggak jamuran atau enggak lumutan. Ini seperti ini lumutan, ini hijau. Karena sebelumnya saya enggak tutup pakai plastik hitam. Dan ini di dalamnya ini saya balik, saya lihatkan sebentar ya sobat. Nah ini ketika plastiknya saya buka, ini penampakannya seperti ini sobat. Jadi akarnya itu akan tumbuh ke bawah mencari sumber air seperti ini. Akan tapi tidak semua tanaman tin memiliki respon yang sama. Kalau kita buat hidroponik, tidak semua varietas memiliki respon yang sama.
dari beberapa tanaman yang saya coba seperti ini, yang saya selamatkan dengan cara seperti ini, hanya varietas Sumaki dan Valenegra yang memiliki respon akarnya turun ke bawah mencari sumber air. Sementara yang untuk Matsui Dauphin ini akarnya hanya mentok di dalam pot sini aja sobat, nggak kelihatan. Nah itu ada kelihatannya itu di dalam. Dia tidak mau mencari respon. Oh ada, tapi kecil sedikit sekali seperti ini. Nah, ini sobat, ini akarnya keluar kecil. Sementara yang untuk varietas dari Cina, Xinjiang Flat ini sama sekali tidak menunjukkan respon keluar akar untuk mencari air. Suaranya sedikit berisik sobat, nggak apa-apa, itu ada ayam samping. Nah, cara seperti ini memang kurang efektif ya sobat, kalau misalnya untuk skala besar itu. Maksudnya untuk skala besar dalam hal artian pengen dijadikan tanaman buah. Tapi kalau hanya untuk sekedar koleksi, sekedar untuk tanaman hias, ya kayaknya sih nggak apa-apa dibuat hidroponik seperti ini. Karena di sini saya sudah merasakan, ini sudah 1 bulan ya sobat ya. Jadi akarnya itu nggak kena puru akar gitu. Padahal awal-awal sebelumnya waktu saya masih pot, saya taruh di ini polybag, semua ini terkena puru akar. Akhirnya saya gunduli yang kena puru akar, saya terapkan menggunakan, kemudian saya tanam kembali menggunakan hidroponik seperti ini. Ini yang Sumaki ini airnya sudah tinggal sedikit. Ini kemarin beberapa hari yang lalu ini airnya di batas penutup botol ini. Dia rakus nutrisi yang Sumaki, varietas Sumaki ini rakus nutrisi, akan tapi pertumbuhannya memang lambat dibandingkan dengan yang varietas Valenegra. Nah, kalau ini daunnya masih baru karena beberapa minggu yang lalu habis saya gunduli. Jadi beberapa minggu yang lalu yang Matsui Dauphin ini saya gunduli karena terkena kutu kura-kura. Itu juga kalau nyerang tanaman tin itu menyusahkan itu. Kemudian manfaat lain kalau kita hidroponik seperti ini sahabat, kita itu nggak perlu cemas ini tanaman sudah disiram apa belum gitu. Jadi kita nggak perlu cemas walaupun yang di atasnya, media tanam yang atasnya sedikit agak kering, akan tapi kalau ada akar yang sudah merespon keberadaan air, nah dia tetap aman. Kemudian ini sobat, cara menyelamatkan yang lain lagi supaya nggak mati, karena sebelumnya saya nggak pakai cara ini. Ini sebenarnya itu sebenarnya cangkokan seperti ini untuk memperbanyak bibit ya sobat. Akan tapi di sini saya menerapkan cara cangkok angin ini untuk supaya tanaman yang sekiranya sedikit kurang air atau kurang nutrisi atau dia mau mati, seperti ini kan akarnya nggak merespon, nggak mau tumbuh. Akhirnya pakai cara cangkok angin seperti ini supaya untuk memperpanjang usia tanaman. Ini akarnya sudah pada keluar sobat. Sebenarnya ini bisa saja langsung saya potong untuk saya perbanyak bibit, bisa saja kan, tapi ini tujuan saya untuk supaya tanaman ini bertahan lebih lama. Jadi nutrisi-nutrisi yang sekiranya untuk pupuk cair atau apa, saya larutkan, kemudian saya suntikkan ke cangkok-cangkok angin ini untuk menambah nutrisi. Selain itu juga sebagian saya tempatkan di bawah sini. Kemudian ini juga sama. Jadi ini karena sudah ada tanda-tanda mau tumbuh akar ya sobat, akhirnya saya cangkok angin juga supaya ada nutrisi tambahan selama masa pertumbuhan yang sudah terlihat ini. Karena ini akarnya tidak merespon keberadaan air, makanya saya buat cangkok angin juga. Kalau untuk yang varietas-varietas yang
gampang merespon keberadaan air, nah itu nggak perlu kita tambahkan cangkok angin seperti itu, nggak perlu. Sebenarnya ini Valley Negra ini gampang sekali tumbuh ini. Dan di antara beberapa tanaman tin yang saya tanam selama ini, saya baru menemukan Valley Negra ini yang paling bandel dalam masalah pertumbuhan. Jadi dia responnya untuk air itu cepat, nggak mudah mati. Kalau kebanyakan air biasanya tanaman tin itu akan mati. Ini yang saya tampilkan hanya ada 5 varietas, padahal yang sebenarnya dari yang pernah saya order, saya tanam itu sekitar 22 jenis. Akan tapi karena mungkin ya kadar kondisi air di wilayah saya, yaitu di Merauke, itu airnya sedikit asin atau apa ya istilahnya. Asin sih enggak sih, seperti campuran air laut seperti itu. Air tawar yang campur air laut seperti itu. Jadi banyak sekali tanaman tin saya yang mati akibat penyiraman menggunakan air itu ya, walaupun sebenarnya airnya sudah diendapkan berhari-hari, bahkan sudah di aerator. Ya. Kalau ini saya menggunakan airnya air hujan atau air biasa, nggak pakai air sumur, karena kalau pakai air sumur nanti kejadiannya sama seperti yang sudah berlalu. Jadi begitu ya sobat, mudah-mudahan bagi sobat yang lain yang memiliki pengalaman yang sama dengan saya, yang hobinya menanam pohon tin, akan tapi terkendala seperti itu, seperti kalau di pot terkena puru akar atau terkena penyakit tanaman jamur apa yang lain, nah, sobat sekalian dapat menggunakan tip dari saya ini. Sebenarnya bukan tip dari saya ya, hanya saya ingin bagikan saja. Ini tip ini sebenarnya dari orang luar negeri. Waktu itu saya nonton di YouTube juga. Nah, dia membuat hidroponik tanaman tin. Akan tapi karena di sana memang teknologinya begitu canggih, makanya di sana itu hidroponiknya itu sampai bisa berbuah. Gitu. Kalau seperti kita di Indonesia, ya mungkin hanya bisa untuk sekedar koleksi, tapi pernah juga saya lihat itu ada di, kalau tidak salah itu di Jakarta atau di mana itu sampai berubah juga sobat. Jadi dibuat hidroponik, akan tapi potnya besar, pot hidroponiknya itu besar, jadi dia tumbuh sampai tinggi-tinggi gitu. Tapi saya lupa channelnya apa waktu itu, cari lagi sudah nggak ketemu. Kalau ini daunnya terkena karat daun karena memang tanaman tin itu sangat rentan kalau kena air hujan. Jangankan langsung kena air hujan sobat, ini kena percikan. Ini hanya karena percikan air hujan saja, karena sebenarnya di sini saya sudah menutupnya menggunakan plastik, tapi karena cara penutupan saya mungkin ada yang salah atau keliru, ketika hujan deras airnya memercik ke dalam itu. Jadi seperti ini juga kemarin sebelum saya gunduli, itu sama seperti ini daunnya, terkena karat daun. Hanya ini mau saya gunduli, daunnya disempat, takutnya dia tumbuhnya lambat. Karena memang varietas Sumaki itu lambat sekali tumbuh, daunnya itu lambat sekali. Bahkan ini dalam waktu sekitar sudah setengah tahun ini sobat, daunnya masih 4. Padahal akarnya, kalau dilihat akarnya itu sudah kayak akar beringin tuh. Berbeda dengan yang ini, yang Valley Negra, dia modot terus ke atas, walaupun akarnya yang masuk ke dalam air, ke dalam pot penampungan airnya itu hanya satu aja kelihatannya sobat ya. Sementara kalau dua varietas ini ya, yang Xinjiang Flat ini memang saya selalu ketar-ketir karena sudah berapa kali saya order dan menanam varietas Xinjiang Flat, selalu mati, dan ini mudah-mudahan sisa satu pohon ini nantinya bisa tumbuh ataupun semoga bisa dikembangkan lagi. Kalau Matsui Dauphin ini memang
saya pernah mendengar juga dia bandel, mudah tumbuh, mudah berbuah, buahnya besar, manis katanya. Makanya ini juga saya harus menyelamatkannya dengan caranya seperti ini. Dibuat hidroponik, kemudian cangkok angin. Kalaupun nanti tidak bisa dipotong untuk dijadikan bibit lagi, setidaknya dia masih bertahan hidup. Jadi memang kegunaan cangkok angin menurut saya ya sobat ya, menurut saya yang awam, selain untuk memperbanyak bibit, jadi cangkok angin itu fungsinya untuk itu tadi yang saya katakan, kita bisa menambah nutrisi ataupun penyiraman yang minim untuk tanaman supaya tanaman bertahan hidup. Karena pengalaman yang lalu ketika saya menanam, saya belum menerapkan cara ini, jadi banyak tanaman tin saya yang mati. Jadi di bawah sini disiram, kadang disiram, akhirnya dia membusuk. Selain itu juga serangan puru akar. Jadi kalau menggunakan cara yang cangkok angin gini sobat, kalaupun misalnya di pot ini yang akar utamanya di sini terkena puru akar ataupun bermasalah dengan jamur, setidaknya tanaman tin kita masih bisa terselamatkan dengan cara cangkok angin. Nah, seperti itu sobat. Jadi cara ini bisa sobat terapkan untuk ya selain memperbanyak pembibitan, juga untuk menjaga tanaman tin supaya sewaktu-waktu kalau misalnya ada permasalahan dengan akar utama, jadi yang ini masih bisa untuk menyelamatkan. Ini akarnya udah tumbuh seperti ini, udah tumbuh. Hanya memang nggak sebanyak kalau di cangkok-cangkok yang seperti para master cangkok gitu. Ini akarnya belum seberapa, hanya maksudnya memang untuk penyelamatan kayak ini kan sudah menyerap nutrisi. Ini sudah menyerap nutrisi. Jadi cara nyiramnya harus pakai suntikan, belikan suntikan. Kalau yang ini memang belum, ini baru kemarin sore saya cangkok angin, karena memang ketahuannya kemarin sore dia akarnya belum tumbuh ke bawah, masih kecil sekali itu sobat. Itu tuh kecil sekali itu tuh, nggak kayak yang di sini. Ini kan walaupun satu, dia serabutnya banyak menyerap. Beda lagi dengan sumeki ini memang paling rakus nutrisi, rakus air. Akarnya banyak sekali sobat. Kalau yang di sini kita nggak tahu yang di sini tuh akarnya seperti apa, nggak tahu, karena memang kalau di dalam pot begini nggak mungkin juga kita kan mau lihat akarnya kan. Nah, ini hanya sekedar berbagi cerita dan tips saja ya sobat ya. Kalau misalnya sobat mengalami kendala dalam penanaman bibit pohon tin yang sekiranya sobat juga masih baru permulaan menanam, sobat bisa menerapkan cara saya menggunakan botol-botol bekas dari Aqua atau apa gitu. Jadi nanti ketika mau memindahkan ke tanah itu kita bisa gunting di sini, dibelah pakai gunting ya sobat, jangan pakai pisau cutter, pakai gunting. Nah, dibelah nanti baru ditanam ke tanah itu, supaya akarnya banyak dulu baru kita tanam ke tanah. Karena kalau sepengalaman saya ketika waktu itu nanam pohon tin itu langsung saya tanam ke tanah, itu banyak yang mati. Nggak tahu kenapa, mungkin tanahnya yang kurang cocok atau sayanya yang nggak bisa, nggak tahu. Tapi yang jelas cara ini saya anggap ya cara konyol inilah, ini cara konyol ya, saya anggap efektif lah untuk menyelamatkan tanaman tin yang sekiranya hanya mungkin varietas langka atau mungkin terbatasnya bibit. Sobat bisa menggunakan cara seperti ini. Oke sobat, mungkin ini saja video singkat dari saya.
Apabila ada kesalahan itu dari saya, kritik dan saran yang sifatnya membangun. Bagi sobat yang ingin bertanya, silakan berkomentar di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke, terima kasih sobat. Salam tani, semoga bermanfaat.